Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fani Dunanda dengan NIM 25111113200018. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai anatomi wajah. Pengertian dari regiofacialis merupakan bagian anatomi tubuh manusia yang mencakup seluruh struktur wajah mulai dari dahi hingga dagu, serta dari satu sisi pipi ke sisi lainnya. Wajah adalah bagian tubuh yang paling mudah dikenali dan memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya secara fungsi biologis tetapi juga secara sosial dan psikologis, dan dia mempunyai relevansi terhadap kesehatan. Memahami regio facialis krusial dalam medis karena memiliki banyak struktur vital yang terpengaruh oleh cedera atau intervensi bedah. Kemudian pengertian lagi yaitu ada fungsi. Yang pertama itu adalah ekspresi wajah seperti senyum, marah, sedih, dan terkejut. Yang kedua itu ada komunikasi baik verbal melalui bicara maupun nonverbal melalui mimik muka. Yang ketiga itu ada mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan. Yang keempat itu ada respirasi penciuman, mulai struktur hidung dan lain-lain. Yang kelima itu ada proteksi organ sensorik, terutama pada mata. Dalam dunia medis, pemahaman regiofacialis sangat penting karena wajah memiliki banyak sekali struktur vital seperti saraf, pembuluh darah, kemudian yang letaknya tuh sangat amat dalam tindak medis itu dapat menyebabkan gangguan fungsi kesehatan ataupun masalah etika permanen. Kemudian ini ada batas-batas dari anatomi wajah. Batas-batas regiofacialis itu meliputi garis rambut, rahang bawah, dan daerah sekitar telinga yang membentuk keseluruhan struktur wajah. Bisa dilihat pada gambar, ada beberapa struktur yang ditunjuk. Kemudian, pembagian dari regiofacialis itu memudahkan mengidentifikasi anatomi dalam pemeriksaan klinis. Wajah itu dibagi menjadi beberapa regio. Regio frontalis terletak di bagian dahi, membentang dari garis rambut hingga batas alis. Regio ini terutama berperan dari ekspresi wajah yang berhubungan dengan emosi seperti keterkejutan dan perhatian. Struktur utama pada regio ini adalah otot frontalis yang berfungsi mengangkat alis dan membentuk lipatan horizontal pada dahi. Secara klinis, luka atau trauma di regio frontalis dapat menyebabkan gangguan ekspresi atau pendarahan karena vaskularisasi yang cukup baik. Kemudian regio orbitalis, anatomi dan fungsi. Regio orbitalis mengelilingi rongga mata dan berfungsi melindungi bola mata serta struktur di dalamnya. Regio ini terdapat otot orbicularis oculi yang memungkinkan mata untuk menutup secara sadar maupun refleks. Regio orbitalis juga memiliki hubungan erat dengan saraf sensorik dan juga motorik. Gangguan ini di area ini dapat berpengaruh atau mempengaruhi kemampuan berkedip yang beresiko menyebabkan mata kering dan infeksi. Kemudian ada regio nasalis fungsi dan klinis.
Regionasalis meliputi seluruh bagian hidung, baik tulang hidung maupun struktur kartilago. Fungsi utama regio ini adalah sebagai jalur masuk udara pernafasan seperti organ penciuman. Selain itu, regionasalis juga berperan dalam resonansi suara saat bicara. Secara klinis, infeksi di area hidung perlu diwaspadai karena adanya hubungan dengan pembuluh darah menuju rongga intrakranial. Kemudian, regiofrontalis, letak dan juga fungsinya. Regiofrontalis merupakan bagian wajah yang terletak di daerah dahi dan membentang dari garis rambut atau hairline di bagian superior hingga batas alis di mata dan di bagian inferior. Regio ini tersusun atas kulit, jaringan subkutan, serta otot Regiofrontalis, letak dan fungsinya. Regiofrontalis merupakan bagian wajah yang terletak di daerah dahi dan membentang dari garis rambut atau hairline di bagian superior hingga batas alis di mata bagian inferior. Regio ini tersusun atas kulit, jaringan subkutan, serta otot frontalis yang merupakan bagian dari otot occipitofrontalis. Otot frontalis juga berfungsi mengangkat alis dan membentuk lipatan horizontal pada dahi, sehingga sangat berperan dalam ekspresi wajah seperti terkejut, heran, dan juga perhatian. Selain fungsi ekspresi, regiofrontalis juga memiliki hubungan dengan saraf sensorik, cabang nervus yang cukup baik, sehingga luka atau sayatan di daerah dahi cenderung mudah berdarah. Namun penyembuhan luka relatif baik jika ditangani dengan cepat. Kemudian ada regio buccalis, fungsi dan pentingnya. Regio buccalis merupakan daerah pipi yang terletak di antara regio orbitalis dan regio oralis. Regio ini tersusun atas kulit, jaringan lemak bukal, otot buccinator, serta berbagai pembuluh darah dan saraf. Otot buccinator berperan penting dalam proses mastikasi dengan menahan makanan agar tidak keluar dari rongga mulut saat mengunyah. Selain itu, regio buccalis juga berkontribusi dalam pembentukan ekspresi wajah seperti tersenyum, tertawa, dan juga meniup. Secara klinis, regio buccalis sering menjadi lokasi tindakan medis seperti suntikan anestesi lokal dan sayatan bedah kecil. Oleh karena itu, pemahaman anatomi regio ini sangat penting untuk menghindari cedera pada saraf wajah maupun saluran kelenjar parotis yang melintasi area tersebut. Kemudian ada regio oralis, fungsi dan gangguan. Regio oralis mencakup bibir atas, bibir bawah, sudut mulut, serta lubang mulut. Regio ini merupakan pusat aktivitas fungsional wajah yang berkaitan dengan makanan, minum, dan berbicara. Otot utama di regio ini adalah otot orbicularis oris yang berfungsi menutup dan menggerakkan bibir. Gerakan bibir yang terkoordinasi memungkinkan proses artikulasi suara
yang jelas serta pembentukan berbagai ekspresi emosi seperti senyum, marah, ataupun cemberut. Regularis ini juga memiliki banyak kelenjar saliva minor yang berperan menjaga kelembatan mukosa mulut. Secara klinis, gangguan di regio oralis dapat menyebabkan kesulitan bicara, gangguan makanan, serta masalah estetika yang berdampak pada kepercayaan diri pasien. Selanjutnya, itu ada anatomi dan juga fungsi. Regio mentalis terletak di inferior wajah, tepatnya di daerah dagu. Regio ini tersusun atas kulit, jaringan subkutan, otot mentalis, serta bagian tulang mandibula. Otot mentalis berfungsi mengangkat kulit dagu dan bibir bawah, sehingga berperan dalam ekspresi wajah seperti ragu, cemberut, atau sedih. Regio mentalis juga berkontribusi dalam stabilitas posisi bibir bawah saat berbicara atau makan. Nah, secara klinis, cedera dari regio ini, khususnya pada saraf mentalis, dapat menyebabkan gangguan sensasi berupa mati rasa pada dagu bibir bawah yang dapat mengganggu fungsi kenyamanan pasien. Kemudian ada regio parotidiomasterica atau komponen utama. Regio ini merupakan regio yang terletak di sisi lateral wajah dan cukup mencakup kelenjar parotis serta otot masseter. Otot masseter adalah salah satu otot pengunyahan terkuat di tubuh manusia, berperan besar dalam proses mastikasi, terutama dalam mengangkat mandibula. Kelenjar parotis sebagai kelenjar ludah terbesar berfungsi menghasilkan saliva yang penting dalam proses pencernaan awal makanan. Regio ini memiliki kepentingan klinis yang sangat tinggi karena di dalamnya berjalan cabang-cabang nervus spasialis. Trauma, infeksi, atau tindakan bedah yang tidak hati-hati di daerah ini dapat menyebabkan kelumpuhan wajah atau sebagian atau seluruhnya, sehingga berdampak besar pada fungsi estetika wajah. Nah, di sini juga ada lapisan dari penyusun regio facialis. Yang pertama itu ada kulit. Kulit merupakan lapisan paling luar dari regio facialis dan menjadi bagian pertama yang melindungi struktur wajah di bawahnya. Dibandingkan dengan kulit di bawah bagian tubuh lain, kulit wajah memiliki karakteristik khusus, yaitu relatif lebih tipis, lebih elastis, dan kaya akan kelenjar sebasea serta kelenjar keringat. Kondisi seperti ini itu membuat kulit tampak lebih halus, tetapi juga lebih sensitif terhadap rangsangan luar, seperti sinar matahari, suhu, dan bahan kimia. Secara anatomis, kulit wajah tersusun atas epidermis dan dermis. Epidermis berfungsi sebagai lapisan pelindung utama terhadap mikroorganisme dan zat asing. Sedangkan dermis itu mengandung serabut kolagen, elastin, pembuluh darah, serta ujung-ujung saraf. Banyaknya ujung saraf sensorik pada kulit wajah menjadikan wajah sangat
peka terhadap sentuhan, nyeri, dan perubahan suhu yang penting untuk fungsi proteksi dan respon refleks. Kulit wajah juga berperan penting dalam ekspresi wajah karena berhubungan langsung dengan otot-otot mimik di bawahnya. Setiap kontraksi otot mimik akan langsung menarik kulit sehingga menghasilkan berbagai ekspresi emosi seperti tersenyum, marah, ataupun sedih. Selain itu, warna dan kondisi kulit wajah juga sering mencerminkan keadaan kesehatan seseorang. Misalnya pucat pada anemia atau kemerahan pada peradangan. Kemudian ada lapisan penyusun regiofacialis yang yaitu ada jaringan subkutan. Jaringan subkutan merupakan lapisan paling tepat di bawah kulit dan berfungsi sebagai penghubung antara kulit dengan struktur yang lebih dalam. Lapisan ini terutama tersusun atas jaringan lemak, pembuluh darah, ataupun serabut saraf. Pada wajah, ketebalan jaringan subkutan bervariasi di setiap regio. Misalnya, lebih tebal di daerah pipi dan lebih tipis di daerah kelopak mata. Perbedaan ketebalan ini berpengaruh terhadap bentuk dan kontur wajah secara keseluruhan. Jaringan lemak subkutan berfungsi sebagai bantalan yang melindungi struktur wajah dari trauma mekanis ringan serta membantu mempertahankan suhu jaringan. Selain itu, melindungi struktur wajah dari trauma mekanis ringan serta membantu mempertahankan suhu jaringan. Selain melindungi struktur wajah dari trauma mekanis, itu juga jaringan ini berperan penting dalam pembentukan ekspresi wajah dan estetika. Karena volume lemak itu, jaringan ini berperan untuk menentukan kesan wajah yang tirus dan berisi. Berkurangnya jaringan lemak subkutan seperti pada proses penuaan dan dapat menyebabkan wajah tampak cekung dan keriput. Secara klinis, jaringan subkutan wajah itu memiliki kepentingan besar karena banyak pembuluh darah dan saraf berjalan di lapisan ini. Letaknya yang relatif superficial menyebabkan wajah mudah mengalami pendarahan apabila terjadi luka. Selain itu, yang relatif superficial menyebabkan wajah mudah mengalami pendarahan. Pemahaman yang baik mengenai jaringan subkutan sangat diperlukan dalam tindakan medis seperti suntikan anestesi lokal, injeksi obat, maupun prosedur estetika untuk mencegah cedera pembuluh darah dan saraf. Yang ketiga itu ada otomimik wajah. Otomimik wajah itu merupakan ciri khas utama regiofacialis. Otot ini berbeda dari otot rangka pada umumnya karena sebagian besar melekat langsung pada kulit, bukan pada tulang. Susunan ini memungkinkan setiap kontraksi otot langsung menarik kulit dan menghasilkan ekspresi wajah yang khas.
Otot mimik wajah berperan penting dalam komunikasi verbal, yaitu menyampaikan perasaan dan emosi serta senang, marah, takut, sedih. Selain itu, otot-otot ini juga berperan dalam fungsi penting seperti berbicara, mengunyah, meniup, dan menutup mata serta mulut. Otot mimik wajah dipersarafi oleh nervus facialis, sehingga fungsi otot-otot ini sangat bergantung pada integritas saraf tersebut. Secara klinis, gangguan pada otot mimik atau persarafannya dapat menyebabkan asimetri wajah dan hilangnya ekspresi. Gangguan terlihat pada kasus Bell palsy. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada fungsi wajah, tetapi juga memiliki pengaruh psikologis yang signifikan bagi pasien karena perubahan penampilan wajah. Kemudian yang keempat itu adalah pembuluh darah dan saraf. Di dalam regio facialis terdapat jaringan pembuluh darah dan saraf yang sangat kaya dan kompleks. Pembuluh di darah dalam wajah berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan wajah serta membantu proses penyembuhan luka. Suplai darah wajah terutama berasal dari cabang arteri karotis eksterna dan karotis interna. Vaskularisasi wajah yang baik memberikan keuntungan berupa penyembuhan luka yang relatif cepat. Namun, kondisi ini juga meningkatkan resiko pendarahan hebat apabila terjadi trauma dan tindakan bedah yang tidak tepat. Selain itu, adanya hubungan pembuluh darah wajah dengan pembuluh darah intrakranial menjadikan beberapa daerah wajah, terutama di sekitar hidung dan bibir atas, itu sebagai area yang berbahaya. Yang utama adalah nervus facialis yang mengontrol pergerakan otot mimik, sedangkan saraf sensorik sebagian besar berasal dari nervus. Saraf motorik utama adalah nervus facialis, sedangkan sensorik sebagian besar dari nervus trigeminus yang memberikan sensasi pada kulit wajah. Kerusakan pada saraf-saraf ini dapat menyebabkan gangguan gerak, mati rasa, nyeri, atau kelumpuhan wajah. Kemudian yang kelima ada tulang wajah. Lapisan terdalam dari regio facialis adalah tulang wajah yang membentuk rangka wajah dan memberikan perlindungan bagi struktur vital di sekitarnya. Tulang wajah itu berfungsi sebagai penopang jaringan lunak dan sebagai tempat perletakan otot-otot wajah serta otot pengunyahan. Beberapa tulang utama yang menyusun regio facialis antara lain tulang maksila, mandibula, ozygomaticum, os nasal, dan tulang-tulang pembentuk orbita. Tulang-tulang ini menentukan bentuk, proporsi, dan simetri wajah. Selain itu, tulang wajah juga melindungi organ penting seperti mata, rongga hidung, rongga mulut. Nah, secara klinis, fraktur tulang wajah dapat menyebabkan gangguan fungsi yang serius, seperti kesulitan mengunyah, berbicara, bernafas, serta gangguan penglihatan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tulang wajah yang sangat penting dalam penata laksanaan trauma wajah dan bedah maksilofasial. Kemudian, otot-otot regio facialis merupakan saraf kranialis yang berperan utama dalam mengontrol otot-otot mimik wajah sehingga memungkinkan terjadinya berbagai ekspresi wajah. Setelah keluar dari foramen stylomastoideum,
nervus facialis berjalan menuju kelenjar parotis dan bercabang menjadi beberapa cabang utama yang mempersarafi otot-otot ekspresi. Aktivitas saraf ini memungkinkan timbulnya ekspresi seperti mengangkat alis melalui kontraksi otot frontalis, menutup mata melalui otot orbicularis, oculi, tersenyum melalui otot-otot zygomatikus, serta cemberut melalui otot orbicularis, oris, dan mentalis. Step ekspresi wajah merupakan hasil kerja terkoordinasi antara otot-otot mimik yang dipersarafi oleh cabang-cabang nervus facialis. Hubungan antara nervus facialis dan ekspresi wajah memiliki makna klinis yang sangat penting. Gangguan pada nervus facialis dapat menyebabkan kelumpuhan otot mimik, sehingga ekspresi wajah menjadi asimetris atau hilang sama sekali pada sisi yang terkena. Kondisi ini terlihat pada kasus Bell palsy di mana pasien tidak mampu mengangkat alis, tidak mampu menutup mata, atau tersenyum pada simetris. Oleh karena itu, pengamatan terhadap ekspresi wajah dapat digunakan sebagai alat klinis untuk menilai fungsi nervus facialis dan menentukan lokasi serta derajat gangguan saraf tersebut. Nah, persarafan pada regio facialis itu ada fungsi motorik dan fungsi sensorik. Fungsi motorik pada persarafan regio facialis adalah kemampuan nervus facialis dalam mengendalikan gerakan otot-otot mimik wajah. Melalui fungsi ini, seseorang dapat menampilkan berbagai ekspresi wajah sambil tersenyum, mengerutkan dahi, menutup mata, dan menggerakkan bibir. Fungsi motorik ini sangat penting dalam komunikasi nonverbal karena ekspresi wajah membantu menyampaikan emosi dan respon sosial. Gangguan pada fungsi motorik nervus facialis dapat menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan otot wajah sehingga tampak asimetri pada wajah. Kemudian, fungsi sensorik pada persarafan regio facialis berkaitan dengan kemampuan nervus facialis dalam menghantarkan rangsang dari 2/3 bagian anterior lidah ke sistem saraf pusat. Fungsi ini memungkinkan seseorang merasakan berbagai jenis seperti rasa manis, asin, dan asam yang penting dalam proses makanan dan kenikmatan makanan. Selain itu, fungsi sensoris ini juga mendukung refleks dan kenyamanan rongga mulut. Gangguan pada fungsi sensorik nervus facialis dapat menyebabkan penurunan atau hilangnya kemampuan pengecapan. Kemudian itu ada fungsi klinis regio facialis. Nah, yang pertama itu ada penyakitnya, itu bisa disebut Bell palsy, merupakan kondisi kelumpuhan saraf wajah yang terjadi secara tiba-tiba akibat gangguan pada nervus facialis. Kondisi ini menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan otot wajah pada satu sisi, sehingga wajah tampak tidak simetris, sulit menutup mata, sudut mulut turun. Bell palsy umumnya bersifat sementara namun sangat mempengaruhi ekspresi wajah dan fungsi sehari-hari. Kemudian itu ada trauma dan infeksi. Nah, pada regio facialis itu dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, pembuluh darah maupun struktur wajah lainnya. Cedera akibat benturan atau luka dapat menimbulkan gangguan fungsi motorik dan sensorik wajah. Selain itu, infeksi pada area tertentu wajah beresiko menyebar melalui pembuluh darah ke struktur yang lebih dalam, sehingga dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik. Jadi, kesimpulannya, regio facialis merupakan bagian anatomi wajah yang kompleks dan memiliki peran penting dalam ekspresi, komunikasi, mastikasi, serta pelindungan organ sensorik. Wajah tersusun atas beberapa regio dan lapisan yang saling berkaitan, mulai dari kulit, kemudian hingga tulang wajah dengan persarafan dan vaskularisasi yang sangat kaya. Pemahaman yang baik mengenai anatomi dan fungsi regio facialis termasuk hubungan klinisnya sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk mencegah
kesalahan tindakan, mengenali gangguan seperti Bell palsy, seperti memberikan penata laksanaan yang aman dan efektif. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.